كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, di pagi hari yang mulia ini jemaah takbir memecah keheningan pagi 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Hari ini kita menyambut Idul Kurban dengan membesarkan dan mengagungkan Allah serta memujinya. Semua itu kita ucapkan sebagai tanda kelemahan kita berhadapan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai pernyataan kesyukuran atas segala nikmat dan karunia Allah. Kesadaran ini merupakan hikmah yang diperoleh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diliputi rasa bahagia dan gembira. Pada wajah kita telah memancarkan sinar kebahagiaan karena dapat berkumpul dengan sanak keluarga dan handai bola. Hari ini hati kita dipenuhi dengan kasih sayang, jauh dari kebencian, jauh dari dendam kesumat, dan jauh pula dari pikiran-pikiran kotor. Sungguh sejuk dan sangat nyaman perasaan kita. Hari ini kita meraih kemenangan yang merupakan menangnya iman dari kekafiran, menangnya akal dari nafsu, dan menangnya kebenaran atas kebatilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya menyampaikan khutbah dengan judul keteladanan Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Sekali lagi, keteladanan Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam sepanjang sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkali-kali menjalani ujian keteguhan iman dan kesabaran. Namun dari sekian banyaknya ujian tersebut, yang beliau rasakan paling berat ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail alaihissalam, putra tunggalnya dari istri beliau yang bernama Siti Hajar, yang amat beliau cintai. Sebagaimana yang telah dikisahkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, beliau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya Ismail, seorang anak yang teluh, yang patuh, cerdas, dan telah lama diharapkan kehadirannya. Ujian ini jelas sangat berat bagi orang yang setua Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya ani arafil manami asbahuka fandur maza tara qala ya abati fa'alna tu'maru satajiduni insya'Allah minas sabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu dibawa Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya ke tempat di mana akan disembelih. Ketika Ismail direbahkan di atas pangkuan ayahnya dengan pisau
siap merobek lehernya. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah menggantikan Ismail dengan seekor kibas yang diturunkan langsung dari surga. Peristiwa ini sangat bersejarah yang dialami Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, serta didukung dengan kesabaran istrinya Siti Hajar. Ini telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa hendaknya kehidupan rumah tangga harus dibangun dengan kekompakan dan kerukunan yang dilandasi dengan iman dan takwa, supaya kita dapat menempatkan ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Sungguh perjalanan sejarah perjuangan Nabi Ibrahim yang menggambarkan kerukunan dan kebersamaan semua keluarga dalam menegakkan perintah Allah tersebut kiranya perlu diteladani. Adanya kesadaran berupa kesediaan untuk berkurban, tidak saja berkurban dalam bentuk penyembelihan hewan secara ritual, namun lebih luas usaha dan amal perbuatan kita, yaitu adanya kesediaan untuk berkurban dalam segala aspek kehidupan, termasuk berkurban untuk menyelamatkan keluarga dan keturunan kita dari dekadensi moral yang akan menjerumuskan generasi kita ke dalam lembah kehancuran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di zaman modern sekarang ini, di mana banyak orang secara sadar atau tidak sadar, jalan pikiran dan tindakan mereka dalam mengatur kehidupan rumah tangganya sudah sangat dipengaruhi oleh paham liberalisme dan individualisme barat yang sekuler, sehingga hubungan antara suami istri, antara anak dan orang tua mengalami kerenggangan dan cenderung mengabaikan sopan santun serta melecehkan kebudayaan timur yang berakhlak karimah. Cobalah kita perhatikan dengan mata hati dan akal pikiran yang jernih betapa pengaruh gaya hidup masyarakat dunia sekarang ini semakin materialistis dan individualistis yang telah berhasil merusak tatanan keluarga di semua lapisan. Bisa kita lihat dari segala yang ada pada setiap keluarga di lingkungan kita sendiri dan corak kehidupan masyarakat kita secara umum yang lebih meniru gaya barat. Pengaruh budaya barat telah berhasil menjadikan renggang dan tidak lagi memindahkan tata krama Islam yang mengatur adanya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara seimbang. Oleh sebab itu, dalam konteks mencari hikmah Idul Adha pada hari ini, perlu kiranya kita bertafakur dan merenungi apa yang sebenarnya telah kita berikan kepada ibu bapak kita. Ini sangat perlu karena dalam kehidupan modern sekarang ini semakin banyak anak yang menyakiti hati orang tuanya, sehingga seringkali kita menjumpai orang tua yang mengeluh menyesali tingkah laku anaknya, dan semakin banyak fenomena yang menunjukkan betapa hancurnya perasaan seorang ibu yang dahulu mengandung anak-anaknya dan juga ayah yang mencarikan nafkah untuk menghidupinya. Bila di usia tua mereka mendapat perlakuan kasar dari anak-anaknya yang sudah dewasa, padahal dahulu mereka sangat dibanggakan. Tentu saja ini akan sangat menyakitkan hati, apalagi kalau anak-anaknya merasa sukses lalu memandang rendah ibu bapaknya. Bahkan tidak sedikit ada anak yang setelah melihat kedua orang tuanya yang berusia lanjut lalu dengan tega menelantarkan mereka berdua, bahkan ada yang mengantarkan ke panti jompo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salatin rahimakumullah. Ada sebuah kisah di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang menghadap kepada Rasulullah. Pemuda tersebut menggugat dan mengadukan ayah kandungnya kepada beliau karena ayahnya telah mengambil harta miliknya. Atas dasar pengaduan itu Rasulullah merintahkan agar sang ayah dihadapkan kepadanya. Maka datanglah seorang ayah yang telah dilaporkan oleh anaknya sendiri yang menyatakan, wahai Rasul, ayahku senantiasa mengambil harta milikku tanpa seizin dariku. Ya Rasul, ayahku sering merampas harta bendaku, menculik dan merampok harta bendaku di dalam rumahku sendiri tanpa minta izin dariku. Lalu datanglah seorang ayah yang tua renta yang tak bisa lagi berdiri dengan tegaknya,
yang hanya bisa dibantu dengan kekuatan tongkatnya. Ayah yang tak mampu lagi berbuat apa-apa itu di hadapan Rasulullah tak sadar meneteskan air mata memandang orang tua yang memang dalam keadaan tua renta tak sanggup lagi berdiri. Lalu seorang ayah itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, memang aku mengambil harta milik anakku hanya untuk memberi makan kepada ibunya yang sedang sakit di rumah. Dulu akulah yang kaya, anakkulah yang miskin. Dulu akulah yang punya apa-apa, anakkulah yang tak punya, yang tak berada. Dulu akulah yang hebat, anakkulah yang lemah. Saat ini akulah yang tak punya apa-apa, dialah yang punya apa-apa. Saat ini akulah yang miskin, dialah yang kaya. Saat ini akulah yang tak berada, dialah yang berada. Ya Rasul, dulu ketika dia mengambil harta milikku, aku tak pernah memarahinya. Tapi di saat aku hanya ingin mengambil makanan di rumahnya untuk memberi makan kepada ibunya yang sedang sakit, dia marah-marah, membentakku dan mengusirku dari rumahnya. Ya Rasulullah, maafkan atas perbuatan seorang ayah yang telah tua renta ini." Jawaban Rasulullah ketika melihat dan mendengarkan ucapan orang tua yang tak sanggup lagi berdiri dan hidupnya pun melarat dan tak punya apa-apa itu, Rasulullah yang terkenal sanubarinya yang hebat, akhlak budi pekertinya yang luar biasa, meneteskan air mata memandang kelakuan anak yang telah sebenar-benar terhadap kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah menyampaikan di hadapan pemuda ini, "Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Anta wa malika li abika." Memang ada perjanjian tertulis antara anak dan orang tua bahwa suatu kelak nanti di saat orang tuamu tak sanggup lagi, engkaulah yang akan membiayainya. Di saat engkau tak sanggup lagi, tak sanggup, dialah yang mencukupimu. Tapi di suatu kelak mereka tak sanggup, engkaulah yang akan membalas segalanya. Memang tak ada perjanjian tertulis antara anak dengan orang tua, tapi pantaskah seorang anak yang menelantarkan kedua orang tuanya, membiarkan kedua orang tuanya yang tak punya apa-apa? Seorang anak membiarkan orang tuanya dalam kemiskinan, yang membiarkan orang tuanya terpuruk, tak bisa apa-apa lagi. Pantaskah kita melihat kedua orang tua kita seperti demikian? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Ibu mengandung kita 9 bulan lamanya, 2 tahun lamanya dia menggendong kita dalam pelukannya, menyusui anak-anaknya, bertaruh antara hidup dan mati ketika melahirkan kita. Ia tak pandai mengeluh di hadapan kita ketika dia melahirkan anak-anaknya. Tapi pantaskah kita berbuat zalim kepada mereka berdua? Ibu yang setetes air susunya meskipun engkau bayar dengan menjual segala hartamu yang ada di langit dan di bumi, tak akan pernah lunas dan tak akan pernah terbayar. Ayah yang begitu hebat, yang tak pandai mengeluh di saat dia sakit, yang mana ketika anak-anaknya yang sakit tengah malam, dia akan keluar rumah mencarikan obat anak-anaknya. Ibu yang setia berada di sisimu dari pagi sampai pagi memanjakan kalian yang sedang sakit di saat tengah malam. Kalian merintih menangis karena kesakitan mencarikan kalian obat. Dia tidak takut dengan gelapnya malam meskipun hujan keras yang turun. Dia tak takut dengan kerasnya hujan meskipun dia pulang dengan keadaan basah kuyup membawakan anak-anaknya obat. Tapi yang dia takuti adalah anaknya yang sedang menangis karena kesakitan. Pantaskah kita berbuat zalim kepada mereka berdua? Orang yang hebat berada di sisimu yang tak pandai mengeluh, yang tak dapat berbicara di saat dia sakit, bahkan di saat dia berbaring lemah dan sakit, ia pun tak pandai bermanja di hadapan anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan ia berani berbohong demi kita di hari raya engkau yang akan memberikan segalanya. Tapi ketika engkau bertanya, di mana pakaian baru yang ibu beli, di mana baju baru yang ayah beli, di mana makanan yang harus ibu siapkan, terkadang mereka berbohong dengan mengatakan, kami masih punya apa-apa nak. Uang yang kau berikan masih kami simpan. Padahal
tak ada satupun pakaian yang layak dilemarinya. Pakaian itu sudah robek dan tak bisa lagi digunakan. Uang itu mereka berikan kepadamu di saat kau butuh uang tersebut. Begitu dia sayang kepada anak-anaknya, itulah sebabnya kenapa dia selalu mencari cucunya, karena anak-anaknya tidak punya waktu lagi dengan mereka. Anakmu yang menjadi sahabat bagi mereka. Di saat ayahmu tertidur, di saat ibumu terbaring, anakmu yang siap di pangkuannya, anakmu lah yang siap di pelukannya. Di saat keluar ke pasar, yang setia menemani itu adalah anakmu. Di saat dia tinggal di rumah sendiri, yang siap menemani mereka itu adalah anakmu. Pantas ketika engkau memarahi anakmu, orang yang paling marah kepadamu itu adalah orang tua. Kenapa kau pukul cucu saya? Karena dia adalah sahabat sejati bagi cucunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Lihatlah wajah mereka. Sadarkah kita kalau dia sudah tua? Kini wajahnya sudah keriput, rambutnya satu persatu sudah memutih. Mereka tidak abadi di samping kita. Apakah kita akan menyesal orang yang paling sabar ini yang sering kau bentak, kau caci maki? Ibumu orang yang paling kuat kau hianati, ayahmu orang yang paling hebat kau bohongi. Setiap kali kalian berbohong, setiap hari mereka akan memaafkan anak-anaknya. Bahkan ibu yang lemah tak berdaya yang sering kau caci maki, kau paksa, kau hina, bahkan kau berbicara kasar di hadapannya. Ketika kalian marah meminta, kau hempaskan segala benda di hadapannya. Kau balikan meja, kau banting kursi, bahkan kau pecahkan kaca di hadapan ibumu. Tahu kenapa itu tak mau menangis di hadapan anak-anaknya meskipun dia sakit, karena dia sayang anak-anaknya. Dia tidak mau kalian durhaka diakibatkan air matanya. Setiap sujudnya mendoakan kesuksesan kalian. Dia balas keburukanmu dengan kebaikan. Tapi di saat kau menyesal, di waktu engkau peluk tubuhnya yang sudah dingin membeku, tertutup kain kafan, di saat kau cium keningnya yang terbaring kaku tak bernyawa, barulah di situ kau ingin berucap maaf di hadapan orang tuamu, mengucapkan bangun ayah, bangun ibu. Kami berniat ingin membahagiakanmu. Memang kami anak yang selalu membebanimu, tapi kami berniat untuk membahagiakanmu sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk mencari harta di luar sana, ingin mengejar yang namanya surga dunia, padahal kita lupa surga yang abadi, yang ada, yang Allah ciptakan di dalam rumah kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahatikum. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kita sibuk mencari segalanya di luar, mencari ridho dari Allah, sedangkan ridho yang kita lupakan adalah orang tua. Ridullah bil ridul walidain, wasubtillah bisubtil walidain. Siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, Allah akan jadikan rezekinya seperti rezeki raja. Mungkin ibu dan ayah saat ini masih sempat kita cium tangannya, atau mungkin tak ada lagi ayah dan ibu yang selalu kita cium tangannya. Di hari raya ini yang kita bisa lihat di kamarnya tinggal mukenanya tergulung rapi bersama sajadahnya, kopiah ayah yang tersimpan rapi di atas meja, tapi ketika kita mencari mereka sudah tidak ada di sisi kita. Orang yang paling banyak kita salah kepadanya, semoga Allah senantiasa memaafkan segala kesalahan yang sempat kita ucapkan di hadapan mereka berdua. Selama ibu dan ayah kita masih diberi waktu untuk menemani kita, ayo maksimalkan diri dalam memuliakannya. Segera hampiri mereka, bantu pekerjaan mereka, berucap dengan lemah lembut terhadapnya, patuhi perintahnya, jagalah hatinya, dan jangan lupa selalu doakan mereka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa dan menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita, meminta kepada Allah dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ingin mohon ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, sholat kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, dan semua ibadah yang kami lakukan selama ini. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Apabila orang tua kami masih hidup, maka berikanlah mereka kesehatan, rizki yang melimpah, dan berikan ketetapan iman dan Islam. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menyakiti mereka. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi. Dan jika Engkau telah mengambil mereka keharibaanmu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga-Mu. Tidak ada nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami. Ya Rabbi, ampuni kami atas kehilangan dan dosa kepada anak-anak kami, suami, istri kami. Belum mampu kami mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah mereka agar bisa beribadah dengan sempurna. Ya Allah, jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berikanlah jalan keluar, berikanlah kami solusi, karena kami yakin hanya Engkau yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Ya Rabb, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau yang tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur kami menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapa kami. Jadikan kami menjadi anak yang soleh-solehah, yang dapat memuliakan ibu bapa kami. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina Gila lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullah akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.